يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' ustadzina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala babu salatil jumu'ati. Salatul jumu'ati raq'atani tu'addayani fil yaumil ma'rufi fi waqti zuhri wal mu'tamadu annaha salatun mustaqillatun wa laysat zuhran maqsuratan wa lihadza salatu zuhri la tughni ma'a imkanil jumu'ati idza lam yadhikil waqti. Allah subhanahu wa ta'ala alamu. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan bacaan kita sampai kepada pembahasan babu salatil jumu'ati. Ai hadza babu salatil jumu'ati. Ini satu bab yang menjelaskan tentang sholat Jumat, gitu ya. Bicara tentang sholat Jumat. Sholatul Jumu'ati raq'atani tu'addayani fil yaumil ma'ruf, ya. Yang dikata sholat Jumat itu adalah 2 rakaat, ya. Tu'addayani yang mana ditunaikan itu fil yaumil ma'ruf, di hari yang sudah diketahui, ya. Fil yaumil ma'ruf di sini maksudnya fil yaumil jumu'ah, ya, terkhusus di hari Jumat. Ada sebagian yang menyebutkan kenapa disebut Jumat, ya, karena hari itu kan dari itsnain, ya. Ya, dari wahid malah ahad, dari satu ahad. Itsnain, tsulatsa, ya, arbi'a, al-khamis, ya, dari mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu seluruh hari dihimpun di dalam hari Jumat gitu. Jadi keistimewaannya itu adanya di hari Jumat karena seluruh hari itu terhimpun ada di hari Jumat, ya. Sebagian ada yang mengatakan demikian. Tapi di sini disebutkan wasumiyal yaumul jumu'atu lijtima'in nasi fihi lis-shalah, ya. Kenapa itu dikasih nama hari Jumat? Ya karena di hari itu berkumpulnya manusia fihi lis-sholati, untuk sholat. Itu bukan disebutnya hari Jumat. Asal kata di jama'a ya jema'u, berkumpul, ya. Wakila ada dikatakan lijtima'i Adam bihawa fihi. Dalam satu riwayat Jumat itu adalah di mana hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah, ya. Dia turun dari surga lalu masing-masing terpisah gitu. Lalu bertemu kembali di mana? Di Arafah, gitu, ya. Makanya disebutnya dalam riwayat itu ketemunya di hari Jumat, ya. Lijtima'i Adam, gitu, bihawa fihi. Nah, ini ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam hari itu. Juga dikatakan wakila li anna Allah azza wa jalla jama'a fihi khalqa Adam
bahwasanya di hari itu Allah Subhanahu wa taala menghimpun ya penciptaan daripada Nabi Adam. Wa yusamma fil jahiliyati yaumul arubah ya. Di zaman jahiliyah hari Jumat itu dikata hari arubah. Arubah itu kan Arab. Ya, harinya orang Arab. Wa tasmihil malaikatu fil jannati yaumul mazidi. Para malaikat ngasih nama itu hari Jumat di surga dengan sebutan hari apa? Yaumul mazid, hari yang bertambah. Apa bertambah kebaikan. Itu. Wa huwa sayyidul ayyami wa afdalu ayyamil usbu'. Dia adalah penghulunya segala hari dan seabdol-abdolnya hari yang ada di satu minggu itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, bal indal imami Ahmad afdalu min yaumi Arafah. Imam Ahmad menyebutkan hari Jumat itu lebih utama dibandingkan hari Arafah. Ya kan, kalau misalkan disebutkan al-hajju Arafah itu, orang haji itu kan Arafah. Kan luar biasa itu kan. Apalagi ketika berkumpulnya gitu ya. Di situ hari Arafah adanya di hari Jumat, itu kan Haji Akbar namanya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwasanya hari Jumat itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan hari Arafah. Itu beliau berpendapat demikian. Ya, karena memang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ada hadis yang menyebutkan ya khairu yaumin ya tola'at fihi syamsu yaumal jum'ah ya. Jadi sebaik-baiknya hari yang ketika hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khalaqu Adam, karena di situ diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di situ juga Nabi Adam itu dimasukin ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga ketika dikeluarin dari surga hari Jumat juga gitu. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah betul hari kiamat itu terjadi di hari Jumat? Ya betul, dalam hadis sahih ini dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Imam An-Nasai, bahwasanya wala taqumus sa'atu, jadi tidak terjadi sa'ah itu artinya hari kiamat, illa fi yaumil jum'ah, kecuali di hari Jumat itu. Makanya dulu sering disebutkan itu para ulama kalau udah ketemu hari Jumat di antara girang sama sedih. Girangnya apa ya? Karena hari Jumat itu berkumpulnya kebaikan ada di hari Jumat. Sehingga kita bisa ya ulama menyebutkan bahwasanya Jumat itu adalah Id. Jumat itu yaumil Id. Ya, hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Jadi kalau kita nyebut Id, tiap minggu kita Id. Ya, tiap minggu tuh. Ya, karena di dalamnya banyak sekali kebaikan. Tapi di satu sisi ada ketakutan, bukan ketakutan, artinya khawatir. Karena apa? La taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Jadi tidak terjadi hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Ya, antara harap-harap dan cemas. Gitu. Berharapnya dapat banyak kebaikan di hari Jumat, cemasnya apa? Khawatir kalau itu terjadi apa? Kiamat di hari Jumat. Jadi sebaik-baiknya hari di mana terbitnya matahari itu adanya di hari Jumat. Gitu. Jadi kalau misalkan ketemu daripada hari Jumat, kebahagiaan seorang yang beriman itu harusnya melebihi daripada yang lainnya. Gitu. Kita kan kalau girang ketemu hari apa? Weekend, Sabtu, Minggu goes gitu. Kita kalau ketemu hari Jumat romannya mepet ya. Sempit banget ini hari kan begitu ya. Harusnya ketika ketemu hari Jumat, kebahagiaan seseorang yang beriman itu kebahagiaannya melebihi daripada segalanya gitu. Karena berkumpul kebaikan itu di dalamnya. Tuh. Bahkan ya tadi Imam Ahmad menyebutkan hari Jumat itu lebih baik daripada hari Arafah, di mana orang berkumpul melaksanakan puncak daripada pekerjaan ibadah haji. Itu di hari Arafah. Tanggal berapa?
9 di bulan Zulhijjah. Gitu. Jadi salat Jumat itu adalah 2 rakaat yang dikerjakan di hari yang sudah diketahui, yaitu di hari Jumat, fi waqti zuhri, ya, di waktu zuhur. Ya. Wal mu'tamadu, yang paling kuat, ya, pendapatnya itu mu'tamad, annaha salatun mustaqillatun. Ya, salat Jumat itulah salat yang rakaatnya sedikit. Walaysat zuhran maksuratan. Jadi bukan sholat zuhur yang diringkas, bukan. Ya sholat Jumat ya sholat Jumat, gitu. Nah sekarang di dalam sholat, ketika kita ngerjain sholat Jumat, ada nggak sholat zuhur? Boleh nggak kita ngerjain sholat zuhur? Boleh itu. Ada yang iadah zuhur, gitu ya. Ada yang iadahnya sunnah, ada yang iadah wajib, kan gitu. Ya. Kalau iadah sunnah bagaimana ya? Bahkan di beberapa masjid itu kalau habis selesai daripada sholat Jumat, qomat lagi tuh sholat zuhur berjamaah. Iadah itu iadah sunnah, karena ihtiyat, khawatir ada berbilang Jumat. Boleh aja, kita juga boleh juga gitu, habis sholat Jumat lalu apa, iadah zuhur, tapi hukumnya sunnah, bukan berarti menganggap Jumatnya itu tidak sah. Tapi kalau memang kita tahu misalkan di dalam Jumat itu ada tidak sah, ya maka iadahnya jadi wajib tuh. Misalkan di dalam pelaksanaan Jumat kurang apa? Syarat dan rukun yang nggak sempurna, maka iadah Jumat yang menjadi wajib. Itu iadah zuhur, iadah zuhur jadi wajib tuh. Gitu. Jadi kalau sholat Jumat itu mustaqillah, ya, sholatun mustaqillatun walaysat zuhran maksuratan. Jadi bukan sholat zuhur yang diringkas. Sholat Jumat itu sholat yang rakaatnya sedikit. Walihada sholatu zuhri. Dengan demikian, sholat zuhur itu la tughni ma'imkanil jum'ah. Ya, sholat zuhur itu ya tidak cukup, kan gitu. Dengan ketika dia ingin menjadikan sholat Jumat, nggak bisa. Nah, misalnya dia sholat Jumat ganti zuhur aja deh, ya nggak bisa. Idza lam yadikil waqt, kecuali memang ada udzur, ada waktu-waktu udzur gitu. Ya, kalau nggak ada ya wajib Jumatnya. Karena apa? Dalam hadis disebutkan al-jumu'atu haqqun wajibun, gitu. Jumat itu adalah sesuatu yang hak dan wajib hukumnya, kan itu. Ala kulli muslimin illa arba'atan. Bagi setiap muslim kecuali ada 4. Itu. Ada 4 yang kagak. Siapa? Abdun mamluk, hamba sahaya, budak. Nah, sekarang ada nggak budak? Nggak ada, gitu. Wimra'atun, atau perempuan, ya dia nggak ada wajib Jumat, kan gitu. Atau apa lagi? Ausobiyun, anak-anak, gitu. Atau yang terakhir maridun. Jadi selama dia bukan budak, selama dia bukan perempuan, selama dia bukan bocah, selama dia nggak sakit, apa kewajiban Jumatnya ada nggak? Ada. Jadi nggak bisa, gitu. Kecuali ada udzur syar'i, ya kayak kemarin tuh berapa minggu kita ke sembahyang Jumat, kan gitu. Ada apa namanya, himbauan, ya itu kalau itu bukan berarti meninggalkan Jumat lalu terhukum kita jadi munafik, bukan. Karena memang ada udzurnya udzur syar'i, ya gitu. Karena dikhawatirkan ada penyebaran wabah dan lain sebagainya, ya. Tapi di sebagian masjid tabrak terus, kan gitu, bikin terus dengan tetap ya menjaga protokol kesehatan, dan gitu. Ya kita hargai, gitu ya, masing-masing bagaimana dia berkeyakinan tetap melaksanakan Jumat, ya silakan, gitu. Tapi intinya jangan berdasarkan kesombongan juga, gitu. Jangan merasa paling tauhid juga. Kan ada juga, saya mau bikin Jumat, mati mau urusan Allah, merasa paling tauhid, salah juga. Jangan begitu. Kalau ngelaksanain Jumat, laksanain aja, tapi jangan merasa bahwasanya yang tidak Jumatan salah, jangan. Itu. Jadi hak itu wajib hukumnya, ya, kecuali perempuan, gitu ya, kecuali anak-anak atau sakit, dan gitu, atau budak. Jadi kalau kita ngeliat ada orang laki agar sembahyang Jumat, giliran waktu Jumat, di antara itu dah tuh
Kalau kagak budak, wadon. Kalau kagak wadon, bocah. Kalau nggak bocah sakit, apa yang sakit? Jiwanya sakit. Gitu, sinting ya itu. Ya tapi jangan dikata, ada orang nggak semuanya, orang gila, orang gila. Kita dikejar-kejar kita, gitu. Jadi sholat Jumat. Fadilatuha, ya, fadilahnya nih, keutamaan daripada sholat Jumat itu, hiya afdalus sholawatil mafruḍah, ya. Dia adalah seafdol-afdolnya sholat wajib, ya. Wa jama'atuha afdalul jama'at, dan ketika itu sholat Jumat, ya kan hukumnya wajib berjamaah dia. Itu adalah seafdol-afdolnya jamaah, gitu. Jadi kalau ditanya sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah, ada nggak sholat yang paling afdol dikerjakan berjamaah? Ada. Apa? Sholat Jumat. Gitu. Makanya sholat Jumat nggak bisa apa? Nggak bisa sendiri, kan gitu. Nggak bisa munfarid. Wajib. Dan juga ketika ukuran jumlah apanya? Jamaahnya, kan gitu. Dalam mazhab Syafi'i, jumlah jamaah yang memenuhi syarat sholat Jumat adalah ya arba'un, ya 40 orang, kan itu nggak boleh kurang tuh. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah, dan sholat Jumat itu adalah terkhusus hadhil ummah, bagi umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat yang terdahulu ada nggak perintah sholat Jumat? Nggak ada, kan gitu. Jadi terkhusus bagi umat Nabi Muhammad, ya. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya, surat Al-Jumu'ah ayat 9, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan gitu. Perintahnya memang suruh salat Jumat itu. Jadi kalau misalkan di situ dalam ayat 9 surah Al-Jumu'ah itu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Para ulama tafsir menyebutkan fas'au ila dzikrillah itu maksudnya apa? Segeralah untuk melaksanakan apa? Salat Jumat. Dzikrillah di situ bermakna salat Jumat. Karena itu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, di hari Jumat. Ya, perintahnya adalah perintah untuk salat Jumat itu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Suruh tinggalin apa? Jual beli. Wa fil hadits, ya. Dalam hadis disebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Ya. Hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu direndeng dengan apa? Al-jumu'atu ilal jumu'ati, ya, Jumat ketemu Jumat, kan itu. Salat 5 waktu dipelihara, lalu Jumat ketemu Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ketemu Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna, itu menjadi apa? Pelebur lima bainahunna, di antara kesemuanya itu. Idza jtunibatil kabair, jikalau engkau meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Jadi pelebur dosa tuh orang yang memelihara sholat 5 waktu, ya, antara Jumat dengan Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, itu mukaffiratun lima bainahunna, menjadi pelebur daripada dosa-dosanya di antaranya. Idza jutunibatil kabair, jikalau memang dia meninggalkan dosa-dosa besar, gitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa besar, ya nggak diampunin, nggak dilebur dosa-dosanya, kan gitu. Kalau dosa-dosa kecil, dengan dia sholat 5 waktu, ya, Jumat ketemu Jumat, artinya dia sholat Jumat, bukan berarti dia hari Jumat hidup, Jumat yang berikutnya masih hidup, itu diampun dosanya. Maksudnya ngapain dia? Sholat Jumat, kan gitu. Itu diampunin dosa-dosanya. Wa man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala wa bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu
kana lahu bi kulli khutwatin wa qiyamiha. Dan juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal Jum'ah." Barang siapa yang mandi, ya, di hari Jumat, wagtasala, lalu dia menyempurnakan mandinya. Artinya kan ada kesunahan tuh orang mau sholat Jumat untuk apa? Mandi. Bahkan dalam beberapa keterangan bahwasanya orang yang mandi sholat Jumat bisa boleh, itu udah boleh mandi kapan? Setelah terbit fajar udah boleh mandi. Terbit fajar di waktu apa? Di hari Jumat. Terbit fajar dia mandi, niatnya niat sholat Jumat. Buat sholat Jumat udah boleh tuh. Kalau misalkan dia mandinya pas mau berangkat sholat Jumat, ya lebih bagus. Andai kata dia nggak punya kesempatan, misalkan dia berangkat kerja dari pagi, khawatir di tempat kerjaan dia kagak bisa mandi. Ya, ketika terbit fajar pagi-pagi dia udah mandi, niatnya untuk sholat Jumat, udah jadi tuh, dapat fadilah kesunahan mandi di hari Jumat. Wa man wassala yaumal jumu'ati wagtasala. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya, lalu dia menyempurnakan itu mandinya. Wa bakkara wa btakara, berpagi-pagi dia. Berpagi-pagi, wa btakara, berpagi-pagi itu. Artinya apa? Afdolnya sholat Jumat itu datangnya lebih awal. Illal khotib, kecuali apa? Khotib. Kalau khotib afdolnya apa? Belakangan tuh, orang udah ramai udah datang. Ya cuman ada juga khotib paling dulu, ada jamaah belum ada udah datang. Boleh, nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi kitanya nih, kadang-kadang kita sholat Jumat datangnya apa? Ya datang paling belakang, pulang paling dulu, kan gitu. Mengarah emang. Nah, itu wabakaro wabtakaro. Perintahnya untuk apa? Berpagi-pagi tuh. Gitu. Lebih awal kan gitu. Dulu orang Cinere ada tuh di Masjid Al-Muhajirin, sekarang udah almarhum orang. Kalau sembahyang Jumat berangkat ya masih sepi dah. Gitu. Kalau dulu bahasanya apa? Suruh. Ya gitu, merbot baru nyetel suruh tuh. Dia udah nyampe. Kan gitu. Ntar pulangnya orang udah sepi dia baru pulang. Sekarang kayak orang sekarang kagak ada kali. Kan gitu. Berpagi-pagi untuk sholat Jumat itu. Wa masya walam yarkab. Ya, jalan. Di sini disebutnya jalan kaki dan tidak berkendaraan. Kan gitu. Ya tapi kalau zaman sekarang mah ilokan kan gitu. Tetap masuk dalam kategori berkendaraan, ya namanya perjalanan juga tuh. Kan disunahkan kalau mau sholat Jumat perginya tidak tergesa-gesa kan gitu. Dalam sholat fardu juga begitu, pergi nggak tergesa-gesa, lalu melalui jalan yang berbeda kan gitu, pergi sama pulangnya berbeda kan gitu. Saya berada di sini lurus sono, pulangnya ngelawang lurus sono. Informa baru masuk lagi kemari misalkan itu. Teradahan kalau itu ya. Itu. Wadana minal imami fastama'a walam yalgu. Nah, wadana, dana itu mendekat ya. Wadana minal imam, ya mendekat kepada imam. Kita maunya kalau sembahyang maunya di mana? Belakang. Gitu. Afdal di depan. Jadi paling dulu datang tempatin depan. Cuman memang kita ya masyarakat kita itu ta'adduban ya. Menjaga adab gitu. Kalau kita datang kita pengen duduk paling depan nggak enak, biasanya yang duduk depan siapa? Ya, yang afdol lah, yang apa namanya guru-guru kan gitu, orang-orang tua ngaji kan gitu di depan. Ta'adduban tuh. Ya boleh nggak apa-apa. Ya kita kalau mau menjaga adab ya silakan. Tapi kalau mengikutin sunnah silakan juga, kita datang paling dulu, kita duduk paling depan ya. Wadana minal imami, mendekat kepada imam, boleh juga. Ya. Kadang-kadang ada juga orang yang mendekat kepada imam tapi kagak semunggah, pakaiannya pakai lepis gitu ya. Itu kita ya mungkin dia pengen ngamalin sunnah tapi ya ada pakaiannya nggak dijaga gitu. Itu wadana minal imami fastama'a walam yalgu, mendekat kepada imam lalu dia dengarkan apa? Khutbah. Walam yalgu, dia tidak ngapain? Lago ya, yalgu itu ngapa? Berkata-kata, ngomong yang kagak itu cerita apalah.
Itu walam yalgu. Kan nanti dianggap sia-sia tuh ya. Ya orang sholat Jumat lalu ketika khotib sedang khutbah itu, maka dia tidak mendengarkan dengan berkata-kata, ya dianggapnya sia-sia tuh. Kan biasanya Bilal ya. Biasanya kita dipakai Bilal ketika Idul Fitri doang sih ya, Idul Adha Idul Fitri. Saya ketemu di beberapa masjid itu kalau Bilal Jumat ya sama seperti kayak Bilal sholat Id gitu. Ada kata-kata situ, ya kan? Ya suruh dengerin, perhatiin gitu. Rahimakumullah, maka kita dapat rahmat Allah gitu. Ya karena memang dalam sholat Jumat itu ya kita ada kewajiban walam yalgu, ya, jangan berkata-kata. Nanti jadi sia-sia tuh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i jangankan berkata-kata. Kita ngapain? Ya lagho itu dengan bermain-main bisa juga. Kita lagi khutbah, kita lagi ngapain? Ya, mainin kain kan gitu. Ada juga orang lagi khutbah dia WA-an. Ada juga kan main handphone. Ada enggak WA-an dia ngapain? Main game. Itu Candy Crush. Kan gitu. PUBG. Itu main, jangan, itu enggak sia-sia jadinya itu. Gitu. Jadi ketika dana minal imami fastama'a wa lam yalgu kana lahu bikulli khutwatin, kana lahu, sesungguhnya bahwasanya baginya, bagi orang itu tadi yang ngapain ya, mandi, lalu dia berpagi-pagi, ya, dia berangkat Jumatan, lalu mendekat kepada imam, lalu dia dengarkan itu khutbah, kana lahu bikulli khutwatin, bahwasanya setiap langkahnya itu amalu sanatin, ya, itu seperti amalan 1 tahun. Ajru, yang pahalanya siyamiha wa qiyamiha, yang mana dia ngapain di 1 tahun itu, siangnya dia puasa, malamnya dia sholat tahajud. Luar biasa itu ya. Padahal tibang satu Jumat doang itu, sekali sholat Jumat. Makanya rugi kita kalau tidak memanfaatkan hari Jumat itu dengan sebaik-baiknya. Yang gitu rugi. Sebaik-baiknya hari ya hari Jumat. Disebutnya sebagai Sayyidul Ayyam, ya, maka pelihara itu. Makanya banyak sunah-sunah kan yang bisa dikerjakan di mana? Di hari Jumat itu. Ya, banyak bersolawat gitu, termasuk juga membaca surah Al-Kahfi, sedekah dan lain sebagainya kan gitu. Kita dulu waktu kecil emang suka dibiasain juga gitu. Kalau mau sholat Jumat dibagi duit. Bukan buat kita, maksudnya buat apa? Ya buat ngamal, di sana nginfak di mana, di masjid. Itu udah diajarin sama orang tua kita. Nah sekarang kita dan bagaimana? Itu ke masjid ya pilihin deh tuh duit. Yang mana, yang merah apa yang biru? Kan gitu. Yang paling sering abu-abu nih. Itu yang kering kuat. Abu-abu. Makanya ada video itu ya. Kayak gitu. Padahal duitnya jatuh nih itu orang. Ya ambilin apa ini lah. Jadi masukin kotak amal, gak tahu duit dia itu. Nyeselnya luar biasa itu dia. Ya, jadi ada keutamaan itu yang luar biasa itu. Lalu ketika sholat Jumat itu punya fadilah, kapan mulanya itu? Ya kapan ya? Mulanya sholat Jumat itu difardukan. Sanatu fardiyatiha, kapan ya tahun dimana diwajibkannya itu sholat Jumat. Ya, jadi mulain kapan sih itu sholat Jumat itu ada gitu. Ya, furidat bi Makkah lailatal Isra'i wal Mi'raj. Ya. Sebetulnya perintah daripada sholat Jumat itu sudah ada ketika apa? Ketika Rasulullah masih di Mekah, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Isra Mi'raj peristiwa apa? Perintah sholat. Berbarengan juga ada perintah sholat Jumat, udah ada itu. Cuman ketika itu Rasulullah belum ngerjain. Gitu ya. Belum ada. Jadi waktu di Mekah. Jadi di sini disebutnya furidat, difardukan, ya. Jadi difardukan, diwajibkan, perintah wajib sholat Jumat itu di Mekah udah ada. Ketika peristiwa Isra Mi'raj udah ada perintah sholat Jumat.
Tetapi memang wa awwalu man shallaha, adapun yang pertama kali ngerjain sholatnya itu bukan Rasulullah. Ya. Jadi perintah sholat Jumat itu udah ada semenjak Rasulullah Isra Mi'raj. Ya. Pembenaran Isra Mi'raj dari sahabat juga kan ada, ya, oleh sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi perintah sholat Jumat itu disampaikan kepada para sahabat karena Isra Mi'raj itu kan awal. Isra Mi'raj itu awal di mana Rasulullah, ya, setelah mendapatkan wahyu nggak lama langsung Isra Mi'raj kan. Nah itu ketika itu orang-orang yang mengerjakan sholat di kota Mekah semuanya ngapain? Sembunyi-sembunyi, nggak ada yang berani sholat terang-terangan. Sedangkan sholat Jumat itu disyariatkan dengan apa? Dengan jumlah jamaah yang banyak. Rasulullah kasihan ngelihat sahabat ketika itu. Kalau misalkan sholat Jumat dilaksanakan juga di Mekah, habis semuanya. Diapain? Pasti ditangkap sama orang kafir Quraisy, disiksa dan sebagainya. Jangankan sholat berjamaah, ada yang ketahuan sholat sendirian aja ditangkap kan gitu. Jadi perintah diwajibkannya sudah ada, akan tetapi yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu, ya, di sini disebutkan As'ad bin Zurarah radhiyallahu an ma'a Mus'ab bin Umair. Ada dua sahabat Nabi gitu ya. Bahwasanya dia diutus ke mana? Nahiyata Quba bil Madinatil Munawwarah. Ya, di Madinah tuh. Jadi Mus'ab bin Umair yang paling terkenal memang Mus'ab bin Umair. Ternyata sahabat Nabi yang As'ad bin Zurarah ini tidak terlalu masyhur gitu ya. Karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya yang melaksanakan pertama kali sholat Jumat itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair itu diperintah sama Nabi untuk dakwah ke Madinah gitu. Lalu ketika sampai peristiwa Isra Mi'raj, lalu ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah itu sampai juga ke Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu ngapain? Minta izin, gitu ya, minta izin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Ya karena di Madinah kan nggak seperti di Mekah, kan gitu penduduknya. Makanya yang melaksanakan pertama kali adalah Mus'ab bin Umair. Perintah wajibnya udah ada sejak peristiwa Isra dan Mi'raj, akan tapi Rasulullah belum melakukan itu. Gitu. Jadi sahabat duluan tuh yang melakukan itu. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum melaksanakan tuh. Jadi yang melaksanakan Mus'ab bin Umair. Bi Makkah li adami tamakkunihi minha li kaunil muslimina mustakhfin. Jadi Rasulullah tidak mengerjakan itu salat Jumat di Mekah karena ketiadaan tempat yang memungkinkan untuk mendirikan sholat Jumat di Mekah. Kenapa? Likaunil muslimina mustakhfin. Karena keadaan orang-orang muslim di Mekah itu mustakhfin, khawatir, takut. Itu keimanannya itu apa artinya? Ketika beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, melaksanakan syariat, masih ada kekhawatiran dia apa ini? Ada penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa? Ya Rasulullah ngapain? Memerintahkan untuk sholat Jumat. Jadi enggak itu. Ketika Isra Mi'raj perintah Jumatan udah ada, Rasulullah bukan berarti enggak nyampain ketika itu. Kan kalau kita logikanya bisa jadi nanti aja nyampeinnya dah. Begitu kalau kita misalkan dasaran di sini maka gak dikerjain, ntar aja di sana baru sampein, bikin surprise katanya gitu. Wah enggak, Rasulullah ketika ini saking apanya Rasulullah itu betul-betul amanahnya, betul-betul menyampaikan tabligh, bahwasanya ketika mendapatkan wahyu seketika itu juga Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sampaikan. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan ketidakmungkinan Rasulullah bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Karena apa? Likaunil muslimina mustakhfin. Keadaan orang-orang Islam ya di kota Mekah itu ya khawatir, takut. Makanya Mus'ab bin Umair itu ngerjain. Nah, Rasulullah ngerjainnya kapan? Rasulullah ngerjainnya ketika Rasulullah diperintahkan hijrah. Nah, hijrah tuh ke Madinah kan, disuruh hijrah. Nah, ketika hijrah di Madinah, di pertengahan jalan, kan Nabi itu ngapain?
masjid yang pertama dibangun Masjid Quba. Ya, masjid. Nah, nggak jauh dari Quba itu ada wadi namanya. Wadi itu kan lembah ya. Ya. Wadi Ranuna namanya, ada lembah Ranuna. Nah, itu ada namanya yang punya lembah itu namanya Salim bin Auf. Nah, disitulah Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Jadi ketika dari dari Mekah itu hijrah ke Madinah, di pertengahan jalan sampai di Kuba, beberapa kilo dari Kuba itu baru Rasulullah, ya karena dari Kuba ketika Rasulullah bangun masjid, dalam riwayat di Kuba itu hari Kamis. Jadi Rasulullah sholat Jumatnya bukan di Kuba, jadi di Wadi Ranuna namanya, gitu, di punyanya Salim bin Auf namanya. Nah, ketika di perjalanan berangkat hari Kamis, nah ketemu hari Jumat, ada yang mengatakan Rasulullah berangkatnya Jumat pagi. Itu Jumat pagi, lalu ketika di tengah perjalanan baru sampai di Wadi Ranuna, baru Rasulullah melaksanakan sholat Jumat. Nah, disitulah khutbah pertamanya Rasulullah SAW itu dalam perjalanan ke Madinah. Jadi yang pertama kali sholat Jumat itu Mus'ab bin Umair, gitu. Bukan Rasulullah, tapi perintahnya sudah ada sejak ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu sholat Jumat tuh. Jadi memang dari awal sholat Jumat itu perintah sholat berbarengan juga dengan perintah sholat Jumat. Itu di hari Jumat ada keistimewaan, ada pelaksanaan sholat Jumat dengan kaifiat, ya itu ada khutbah kan gitu. Nah, ada sholat 2 rakaat mustaqilah tadi, ya, ringan, sedikit jumlah rakaatnya, tapi ada apanya? Ada khutbahnya. Nah, dulu sholat Jumat itu sama kayak sholat Id. Ya. Sholat Jumat sama kayak sholat Id. Sholat dulu baru khutbah, sama tuh. Cuma ketika peristiwa Rasulullah lagi khutbah di dalam sholat Jumat, gitu ya. Kan biasanya kalau sama dengan sholat Id kan sholat 2 rakaat lalu khutbah. Nah, gitu. Sama tuh kayak begitu. Nah, ketika Rasulullah sholat Jumat habis sholat 2 rakaat lalu berkhutbah, ternyata ketika lagi khutbah banyak pedagang dari Syam datang. Kedengeran rame-rame, sahabat dengar, wah apa itu? Oh, ada bazar itu. Udah lari. Ya, makanya dalam riwayat kalau Imam Syafi'i menyebutkan yang tersisa di dalam masjid ketika itu ada 40 orang. Yang lain niat dagangan itu dari Syam. Gitu. Makanya semenjak itulah Rasulullah merubah. Gitu. Salat Jumat itu apa? Khutbah dulu. Salatnya nanti belakangan. Itu kan dia merasa orang udah sholat, ada tukang dagang no, ayo jajan. Begitu. Pada bubar jadinya. Gitu. Akhirnya Rasulullah rubah tuh syariatnya. Ya, jadi khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Id tetap sampai sekarang ya tetap jadi sholat dulu baru khutbah itu. Nah, itulah awalan daripada sholat Jumat, ya bagaimana sholat Jumat itu pengertiannya, fadilahnya, dan juga kapan dipardukan itu sholat Jumat, dan bagi siapa itu kewajiban sholat Jumat. Ya, nanti kita masuk dalam pembahasan syurutu wujubil jumu'ati sab'atun. Adapun syarat-syarat wajib Jumat itu ada 7. Nah, jadi kalau misalkan ada ketemu syarat ini, maka wajiblah dia untuk salat Jumat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Saya Pak Ustaz. Ya. Kalau kan kayak kita kan kadang-kadang kalau ada khotib khutbah tuh sering tidur, itu kita menghilangkan pahala juga nggak sih? Iya, yes. Ya kan perintahnya wa'ansi itu ya, suruh dengerin, ya, perhatiin. Kalau tidur bagaimana? Ya kalau tidur ya berkurang lah. Ya kalau Imam Syafi'i bahkan kalau tertidur dia, maka wa mustahabbu, ya. Ngapain? Al-wudu, wudu tuh. Kadang-kadang kita habis tidur kagak wudu, ngerenjal, komat sembahyang langsung. Nah, wa mustahabbu. Ada keutamaan apa? Wudu dulu tuh. Itu.
Emang ya tidur yang paling enak di mana? Di masjid gitu. Walaupun entaran puls kita kan itu di masjid ketika apa? Ketika khutbah itu luar biasa. Di rumah kita tidur kagak bisa itu. Emang bini galak banget baru merem dikit tuh. Tidur di mana? Di masjid gitu. Jangan tidur gitu. Sholat Jumat tidur gitu. Ketiduran ya. Ya kalau ketiduran bukan namanya ntar lagi sampai ngiler, sampai ngorok, itu bukan ketiduran, pulas. Nah, gitu. Biasa benar. Jadi Kalau yang disebut ini kadang-kadang sebelum khotib naik mimbar masih diperbolehkan nggak? Kadang supaya jamaah kita ada yang ngajak ngobrol gitu. boleh. Itu mah belum Jumat namanya. Belum. Jadi masuknya Jumat itu kapan? Khotib naik mimbar masuk Jumat. Itu. Ya tapi memang afdolnya kita sampai di masjid ngapain? Tahiyatul masjid ya. Ngapain ya? Baca sholawat, baca Quran itu atau sholat sunnah yang lainnya. Bagus kan gitu. Kalau belum kesempatan ya di malam harinya dia belum baca surah Al-Kahfi ya di hari itu. Makanya ada orang yang datang lebih awal gitu. Dia sholat tahiyatul masjid ya, lalu dia baca suratul Kahfi lah tuh. Itu kan agak panjang juga ya, 110 ayat kan lumayan juga tuh. Ya kira-kira setengah jam kira-kira gitu. Kalau bacanya cepat 15 menit juga kelar. Ya kalau mau baca santai setengah jam. Boleh itu. Baca lebih bagus dibanding dia ngobrol atau yang lainnya gitu. Melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Itu lebih bagus dia zikir, baca sholawat dan lain sebagainya sebagai keutamaan. Kalau cuma ini kayak cuma nyolek-nyolek kemana gitu tuh. Cuma nyolek doang kita mau gudeg dulu. Jangan dilayan, lu nyolek dia mau ngapain? Ya, orang nanya. Jangan dilayanin gitu di aja. Nah, kita sama aja ntar. Kan gitu. Ansyid aja juga nggak boleh kan gitu. Ngapain? Hush. Kalau ada bocah bercanda gitu, shh, woi. Jangan juga, diemin aja dah. Gitu. Kalau mau ngingetin bocah jangan bercanda dari awal. Kan gitu. Kan waktu maklumat biasanya diingetin tuh ya. Anak-anak yang di lantai atas untuk tidak bercanda gitu. Atau ketika khotib naik mimbar jangan ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Kan gitu. Ya, kadang-kadang kalau kita di komplek tuh ada juga emang. Kalau ada orang khutbah dia mau dikomentarin, dia ngobrol sama teman udah dikomentarin, alah ini apaan kayak begitu. Saya pernah itu lagi khutbah lah di depan saya banget, lah dia lagi ngobrol berdua, dikomentarin khutbah kita kan. Canggih lah itu dia mah. Gitu. Iya. Dikomentarin ya. Kalau ada yang nanya ya jangan dijawab, diemin aja dah. Kasih isyarat aja gitu. Isyarat. Hah? Jangan singgung. Isyarat tuh kan keluarin duit itu. Itu aja udah. Cukup. Cukup ngantuk kayaknya merem-merem sih. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala alamu ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.